Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciastuti. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PKN Angkatan 2024 yang pada saat ini menduduki semester 4. Baik, di sini saya membuat tugas video ini bertujuan untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen saya, yaitu saya izin sebutkan namanya, yaitu Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait 2 poin besar dalam materi ini, yang dimana pada saat tadi pagi dijelaskan ini merupakan 2 materi yang juga dipaparkan oleh teman-teman seangkatan saya, yaitu ada kelas C dan kelas B. Baik, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke inti dari materi ini sendiri. Yang pertama itu ada stratifikasi sosial atau juga yang sering disebut dengan pelapisan sosial. Yang pertama, definisi dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara peringkat atau hierarkis. Hal ini mencerminkan lapisan atas dan lapisan bawah dalam struktur sosial masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Faktor-faktor pembentuk lapisan sosial atau stratifikasi sosial ini. Secara garis besar, pelapisan ini terbentuk melalui 2 cara. Yang pertama yaitu cara yang tidak sengaja dibentuk, yaitu atau yang sering disebut dengan terbentuk sendirinya, yaitu terjadi alami berdasarkan kriteria. Yang pertama, jenis kelamin dan usia. Lalu yang kedua ada pendidikan atau kepandaian. Lalu yang ketiga ada garis keturunan atau keluarga. Lalu yang terakhir ada kekayaan. Lalu di poin kedua juga ada yang sengaja dibentuk, yaitu berdasarkan sistem pembagian tugas, kekuasaan, dan wewenang resmi dalam organisasi formal atau spesies struktur pemerintahan atau perusahaan. Nah, biasanya ini tuh berlaku pada, kalau di lingkungan kampus sendiri itu berlaku pada lingkup organisasi, yang dimana pada lingkup organisasi ini ada yang memiliki kekuasaan atau wewenang dalam mengatur jalannya organisasi tersebut. Itu merupakan salah satu bentuk dari sengajanya dibentuk lapisan sosial ini sendiri. Lalu kita masuk pada ukuran atau kriteria pelapisan itu sendiri atau stratifikasi. Ada 4 ukuran utama yang membentuk posisi seseorang dalam lapisan sosial. Yang pertama ada kekayaan atau kepemilikan materi, yang dimana ini merupakan salah satu tolak ukur yang sering menjadi pandangan yang sering terjadi, yang sering kita lihat, perbedaan antara kaya dan miskin di Indonesia ini sendiri. Nah, perbedaan ini cukup sering terjadi karena memang ketimpangan yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan. Adanya kemiskinan dan kekayaan yang cukup jelas perbedaannya. Lalu ada kehormatan, disegani karena jasa atau karena karisma. Nah, contohnya ini itu yaitu seorang ketua adat. Ketua adat ini memang tidak memiliki sebuah ilmu yang bisa dikatakan formal, tetapi dia mempunyai karisma. Jadi sehingga ketika ada sesuatu yang dilakukan atau ingin dilaksanakan di sebuah desa tersebut atau wilayah tersebut, maka butuh persetujuan atau perspektif dari ketua adat ini sendiri. Lalu yang selanjutnya itu ada kepandaian. Nah, ini salah satu faktor yang menurut saya juga yang dijelaskan oleh Pak Hasdin tadi, itu merupakan salah satu yang tidak pernah bisa hilang, karena ilmu ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dibagi atau dihilangkan dari seseorang. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena
ilmu ini kalau sudah melekat pada diri seseorang itu sudah tidak akan bisa dibagi. Nah, contohnya itu seperti seseorang yang mendapatkan gelar. Nah, gelar sarjana pendidikan, di mana gelar tersebut itu tidak bisa dicopot, mau dia membuat kesalahan sefatal apapun, gelar yang ada di belakang namanya itu tidak akan bisa hilang. Itu mengapa salah satu yang tidak bisa dihilangkan itu ilmu. Lalu kita masuk kekuasaan, yaitu kemampuan mempengaruhi pihak lain. Ini itu biasa terjadi di lingkungan kita, yaitu pada pemerintahan atau juga pada penegak hukum. Lalu selanjutnya itu kita masuk pada karakteristik masyarakat perkotaan. Jadi ada beberapa hal yang menjadi ciri khas yang berbeda dalam konteks stratifikasi antara masyarakat pedesaan maupun dengan perkotaan. Nah, dalam perkotaan itu terbagi menjadi 4 jenis juga. Yang pertama itu heterogen, terdiri dari berbagai latar belakang yang bermacam-macam. Jadi kayak contohnya di Kota Palu ini sendiri memang benar suku asli dari kota Palu ini sendiri tuh suku Kaili. Namun karena ini termasuk hitungannya perkotaan, maka di dalamnya ini itu banyak suku-suku. Ada suku Bugis, suku Jawa, dan suku-suku lainnya yang ikut ada di dalam Kota Palu ini sendiri. Lalu ada non-agraris, mata pencaharian tidak bergantung pada sektor pertanian, karena seperti kita ketahui mata pencaharian di perkotaan itu cukup banyak dan pastinya kurang atau memang kurang ada yang ada pada sektor pertanian atau industri dan jasa. Lalu kita masuk pada individualis, yaitu hubungan antar penduduk kurang akrab atau egois. Karena jujur memang di lingkungan saya sendiri, saya merupakan salah satu orang yang memang tinggalnya di kota, itu saya merasakan bahwasanya perbedaan kehidupan antara kota dan desa itu memang sangat terlihat jelas. Contohnya ketika ada suatu masalah atau yang terjadi pada lingkup perkotaan itu, biasanya tetangga atau orang di sekitar itu kurang untuk memperhatikan, bukan tidak respect, tapi merasa kalau itu bukanlah urusan dari dia sendiri. Lalu kita masuk pada rasional, yaitu pandangan hidup lebih berdasarkan logika daripada tradisi. Ya, karena seperti kita ketahui di kota itu tradisinya itu cukup bukan tidak ada, tapi cukup kurang atau tidak sekental di desa. Lalu kita masuk pada materi yang kedua atau sub judul kedua. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada 2 poin yang saya akan jelaskan di sini, 2 poin besar. Nah, yang kedua ini yaitu sistem ekonomi Pancasila. Nah, yang pertama itu ada landasan sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi Indonesia ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan berlandaskan pada 2 poin, yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional dan landasan keadilan. Lalu ada juga Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai landasan konstitusional, yang dimana ini merupakan landasan dari perundang-undangan yang ada di Indonesia. Lalu kita masuk ke ekonomi penalasan menurut Profesor Mujorto pada tahun 1981. Sistem ini disebut sebagai ekonomi yang berplatform atau memiliki dasar moral yang kuat, di mana ada moral agama, menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Lalu yang kedua ada moral pemerataan sosial, mengupayakan keadilan bagi seluruh rakyat. Lalu ada moral yang ketiga yaitu moral nasionalisme ekonomi, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan asing. Lalu moral rakyat, berpihak pada ekonomi rakyat kecil. Lalu yang terakhir moral keadilan sosial, yaitu mewujudkan kesejahteraan yang
merata. Lalu kita masuk kepada relevansi platform Pancasila saat ini. Keberlanjutan sistem ekonomi Pancasila di tengah arus modernisasi dapat dideteksi melalui 3 konteks. Yang pertama itu ada cita-cita yang ideal, apakah masih sesuai dengan keinginan para pendiri bangsa. Lalu yang kedua ada praktik ekonomi rakyat, sejauh mana ekonomi kecil dan menengah atau yang sering disebut dengan UMKM mendapatkan tempat untuk berusaha. Lalu praktek ekonomi aktual atau sebuah tantangan besar karena kenyataan di lapangan seringkali masih berawat liberal, individualitas, dan kapitalistik yang terkadang bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik, mungkin hanya itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait materi yang sudah dipaparkan pada tadi pagi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya Suci Astuti pamit undur diri, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.